aku juga ingin melahirkan normal itu karena nggak tahu kenapa ya, kalau melahirkan normal itu menurut aku kayak sesuatu kepuasan untuk diri aku sendiri ya, ini untuk diri aku pribadi karena kayak aku bisa, merasakan apa yang laki-laki tidak akan pernah bisa merasakannya gitu loh. Kayak itu tuh sesuatu yang seru menurut aku ya. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about pengalaman aku melahirkan normal. Sebelumnya disclaimer, meskipun aku melahirkan secara normal, bukan berarti aku itu merasa bahwa melahirkan sesar itu kurang baik ya. Sebetulnya melahirkan sesar secara sesar ataupun dengan normal itu tuh sama aja kok. Kan sama-sama niatnya itu tujuannya untuk melahirkan bayi dari dalam rahim dengan lancar gitu loh dan minim rasa sakit. Iya nggak sih? Jadi don't judge ya, mau melahirkan normal, sesar itu bebas aja, terserah pilihannya masing-masing gitu. Oke, jadi aku itu melahirkan anak aku secara normal ya. Memang sejak awal kehamilan itu aku sudah berniat ingin melahirkan secara normal gitu. Kan dulu sebelum aku banyak info-info ya, sebelum aku membaca banyak tentang metode-metode melahirkan, itu kan aku banyak mendengar bahwa kalau misalnya melahirkan secara normal itu katanya nanti pemulihannya akan cepat gitu, akan lebih cepat dibandingkan yang sesar. Padahal kalau sekarang yang aku tahu sesar pun juga bisa cepat kok. Nah, kemudian aku juga ingin melahirkan normal itu karena nggak tahu kenapa ya, kalau melahirkan normal itu menurut aku kayak sesuatu kepuasan untuk diri aku sendiri ya, ini untuk diri aku pribadi karena kayak aku bisa merasakan apa yang laki-laki tidak akan pernah bisa merasakannya gitu loh. Kayak itu tuh sesuatu yang seru menurut aku ya untuk dialami gitu loh, pengalaman yang menurut aku tidak akan terlupakan lah. Nah, terus bagaimana sih aku bisa melahirkan secara normal itu gitu, apa yang aku lakukan selama kehamilan. Sebetulnya mungkin semua ibu hamil itu hampir melakukan yang aku lakukan juga ya, pasti kan kayak rajin berolahraga dan makan seimbang dan segala macam ya. Tapi memang ketika kehamilan itu, aku ketika kehamilannya memasuki trimester kedua, itu aku rutin melakukan olahraga, kayak misalnya setiap pagi itu aku jalan jalan kaki gitu, sekitar 10 menit kurang lebih. Kemudian setiap gerakan yang aku lakukan itu aku usahakan adalah gerakan-gerakan di mana posisinya itu mendukung untuk pembukaan panggul gitu loh, agar nanti melahirkannya lebih mudah kan katanya. Jadi kayak kalau misalnya dari aku duduk, aku tuh usahakan untuk posisi kakinya itu adalah membuka kayak gitu loh, agar katanya kan bisa memperlancar persalinan nanti dan memperlancar pembukaan panggul seperti itu loh. Terus kayak misalnya aku sesimpel kayak aku mau ngambil barang dari lantai aja, misalnya ngambil sesuatu dari lantai, itu tuh aku posisikan kayak posisi aku tuh seperti gerakan senam ibu hamil gitu, ngerti gak sih? Terus kayak misalnya aku sesimpel kayak bersihin lantai kamar mandi gitu, aku posisikan kayak kaki aku tuh melebar, terus kayak kayak gitu jongkok kayak gitu loh ya. Pastikan ibu-ibu hamil tahu deh kayak senam hamil kayak gimana. Nah, kurang lebih aku tuh memposisikan gerakan aku tuh seperti itu pada saat bergerak biasa. Jadi even though aku tuh nggak lagi senam, aku berusaha untuk memposisikan gerakan aku seperti senam hamil gitu. Selain itu, aku juga pastinya rutin melakukan senam hamil ya waktu itu. Kayak aku selalu rutin setiap pagi aku sempatkan, kadang juga sore juga aku sempatkan untuk senam hamil juga. Dan aku itu kalau misalnya lagi diem atau misalnya lagi ngapain gitu ya, sebisa mungkin aku mengingatkan diri aku untuk bernafas sesuai dengan teknik-teknik pernafasan yang benar gitu loh, agar kan persalinannya katanya akan lancar ya, jadi kita harus melatih pernafasan kita. Yang selanjutnya juga pastinya ini aku lakukan ya, rutin memeriksakan kandungan, jadi kan biar tahu juga nih, kayak aku kan memang berniat melahirkan normal, jadi aku tuh selalu memeriksakan kandungan apakah posisi bayi aku itu sudah sesuai untuk melahirkan normal gitu loh, apakah posisinya itu bagus gitu untuk melahirkan normal dan sebagainya gitu. Aku pasti rutin melakukan cek kandungan gitu.
gitu. Nah itulah kayak kurang lebih, yang aku lakukan pada saat masa kehamilan gitu. Terus sampailah pada saat menjelang persalinan. Jadi waktu itu aku itu diprediksikan sama dokter kandungannya itu akan, bayinya itu akan lahir pada tanggal 19 Oktober 2020 gitu, 2020. Nah, pada saat tanggal 18 itu, aku paginya itu aku udah keluar flek coklat. Nah, aku sebelumnya itu kan pernah keguguran ya, dan pada saat sebelum keguguran juga kan keluar flek ya, jadi sama gitu loh. Jadi aku mulai khawatir khawatir kan kayak, "Aduh takut kenapa-kenapa nih." Tapi aku mencoba untuk positive thinking karena kan kata dokter melahirkannya tanggal 19, which is besoknya kan. Berarti mungkin ini tuh memang tanda-tanda akan melahirkan gitu loh, bukan yang tanda-tanda bahaya atau gimana gitu. Tapi meskipun sudah mencoba positive thinking, tetap saja aku sedikit khawatir dan akhirnya pada hari itu, hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 itu, aku berangkatlah ke rumah sakit gitu. Terus sampai sana itu dicek sama perawatnya gitu. Terus katanya tuh aku udah pembukaan 2, padahal aku tidak merasakan apapun gitu. Aku tidak merasakan kontraksi, aku tidak merasakan mules, sakit perut atau gimana gitu, enggak sama sekali. Tapi ternyata sudah pembukaan 2 yang mana akhirnya aku harus dirawat kata si perawatnya itu. Padahal sebelumnya aku cuma berniat ingin memeriksakan aja gitu karena khawatir. Tapi ternyata harus dirawat karena sudah pembukaan 2. Akhirnya si perawatnya ngecek segala macam, ngecek darah dan hasilnya itu adalah HB aku sangat rendah yaitu 6. Pasti yang nonton video aku sebelumnya tuh tahu ya bahwa aku tuh pernah mengalami HB yang sangat rendah gitu. Nah, kemudian pasti yang sudah pernah nonton video aku sebelumnya juga pasti tahu bagaimana aku sangat menyesal karena hal tersebut gitu loh. Kenapa HB aku tuh bisa sangat rendah dan aku nggak ngeh gitu loh, nggak ngerasain apapun. Terus aku nggak ngeh, nggak nanya ke dokter atau gimana gitu, nggak ngecek dan segala macem gitu loh. Pasti tahu ya bagaimana menyesalnya aku. Nah, terus karena si perawatnya itu kaget kayak HB aku 6, kemudian aku ditanya pernah pingsan atau enggak dan segala macam, aku memang baik-baik saja waktu itu. Jadi perawatnya tuh nggak yakin akan hasil itu, jadi dia cek lagi aku untuk kedua kalinya dan ternyata memang hasilnya itu adalah HB aku memang 6 gitu which is sangat kurang sekali gitu ya. Ini pengalaman aku tidak boleh terulang sih untuk siapapun, jadi wajib banget untuk memeriksakan kondisi tubuhnya gitu sebelum mendekati persalinan gitu loh. But anyways, aku akhirnya masuk ke ruang inap gitu loh. Nah di situ aku juga belum merasakan apapun ya, sampai besoknya itu aku baru merasakan kayak sekitar subuh itu tuh aku udah kayak merasakan tuh kontraksinya, mules-mulesnya gitu. Aku baru merasakan waktu itu. Nggak lama itu ada perawat datang pagi-pagi, terus mengecek kondisi detak jantung bayi aku dan segala macam dan katanya oke. Dan setelah beberapa saat kemudian, itu tuh ada lagi 2 perawat yang masuk ke ruangan itu tuh dan mengatakan bahwa aku harus disesar gitu loh. Ya aneh banget kan ya, maksudnya apa alasannya gitu, aku sama suami tuh nanya kan, "Alasannya apa? Kok kenapa harus disesar?" Gitu loh. Terus mereka jawabannya adalah katanya karena air ketubannya itu habis. Terus aku kayak yang, "Hah? Kapan air ketuban gue pecah?" Gitu. Kayak aneh banget gak sih? Kayak akhirnya kan kita nggak mau dong, maksudnya apa nih air ketubannya habis? Kapan air ketubannya keluar? Terus maksudnya, tadi juga belum lama dicek oke-oke aja gitu, kok kenapa tiba-tiba ada air ketuban yang habis gitu. Tadi padahal tidak ada menyinggung sama sekali tentang air ketuban waktu itu, waktu dicek sebelumnya itu. Akhirnya kita menolak, aku bilang ke mereka bahwa, "Enggak, aku maunya normal," kataku kayak gitu. Terus habis gitu mereka dengan awkward-nya kayak jawab, "Oh, kalau gitu kalau nggak mau ya udah," gitu. Terus mereka berpamitan terus keluar dari ruangan. Itu tuh bener-bener aneh banget, tau gak sih? Kayak apa sih, nggak tahu itu prosedur dari rumah sakit atau gimana yang mereka menawarkan itu. Dan mungkin juga nggak cuman aku sendiri kali ya, dan mungkin di luar sana juga ada kayak ibu-ibu tuh yang ngalamin kayak aku gitu, kayak disuruh sesar aja padahal kita maunya normal dan udah berusaha normal dan memang memungkinkan untuk normal gitu loh. Jadi ini juga pengalaman ya, jadi agar hati-hati gitu loh, jangan sampai kita mengambil keputusan itu asal
asal iya-iya aja gitu, tidak memikirkan, apa gitu loh, intinya gitu. Nah, selanjutnya itu aku dicek pembukaan lagi itu ketika kurang lebih jam 9.00-an lah ya, jam 9.00-an itu aku dicek pembukaan dan katanya tuh sudah pembukaan 4. Akhirnya aku disuruh pindah ruangan ke ruangan bersalin gitu. Nah, untuk pindah juga aku masih jalan kaki ya, jadi aku menolak untuk dipakein kursi roda, jadi aku memilih untuk jalan kaki aja gitu. Terus aku itu kayak mules dan pengen BAB gitu waktu itu. Terus perawatnya datang katanya kalau misalnya mau BAB, BAB aja di ranjangnya gitu. Dan aku kan merasa kayak malu ya, maksudnya tuh kayak, ya nggak nyaman aja gitu loh untuk BAB di ranjangnya aja, tapi kata perawatnya tuh nggak apa-apa. Ya udahlah akhirnya aku bodo amat ya, aku BAB di situ gitu loh, di ranjang persalinan. Dan aku itu baru tahu bahwa, ternyata memang orang-orang itu, ibu-ibu itu banyak yang, ingin BAB tapi malu gitu pada saat persalinan. Padahal katanya itu tuh hal yang wajar dan umum terjadi. Jadi kayak nggak usah mikirin, "Aduh nanti aku BAB-nya bau, siapa yang bersihin ya?" Hilangkan rasa malu, hilangkan rasa khawatir itu dari pikiran kita gitu loh. Jadi udah kalau mau BAB, BAB aja. Toh si orang yang biasa, membantu kelahiran itu udah pasti udah biasa banget gitu, udah tahu kayak gitu loh, bahwa itu tuh memang umum terjadi gitu, jadi jangan malu. Tapi waktu itu memang aku malu, karena aku kan nggak tahu ya bahwa itu tuh memang umum terjadi. Nah anyways, masalah selanjutnya itu adalah BAB aku itu, sembelit. Jadi memang aku kan, pada saat hamil tuh memang sering sembelit ya, dan pada saat itu juga aku itu sembelit gitu loh, jadi pupnya susah, akhirnya tuh kayak dibantu sama perawatnya segala macam, perawatnya juga sampai nanya katanya, "Bu ini, udah nggak BAB berapa hari ya?" Terus aku jawab 3 hari gitu. Kayak memang sulit gitu loh. Jadi aku tuh sebelum aku mengejan untuk mengeluarkan bayi, aku itu kayak harus mengejan untuk mengeluarkan pup. Ngerti nggak sih? Tahu nggak sih rasanya gitu, kayak udah capek untuk mengeluarkan pup gitu, serasa kayak kapan sih ini gue lahirannya gitu loh. Dan oke, dan aku tuh, udah semua ya, intinya tuh kayak udah nih, pupanya udah keluar, alhamdulillah gitu, udah bersih. Akhirnya aku bisa kembali berkonsentrasi untuk, kelahiran aku. Jadi untuk kayak pembukaan berapa gitu, aku mulai berkonsentrasi kembali. Dan sebetulnya lumayan lama ya, dari pembukaan 4 ke pembukaan 5 itu bisa berjam-jam. Terus tapi kata perawatnya itu tuh hal yang wajar katanya. Karena, ini kan kelahiran pertama, katanya memang di kelahiran pertama itu biasanya akan lama kayak gitu. Terus aku kayak udah langsung overthinking kan, kayak aduh lama berapa hari gitu, kayak aku takutnya kayak aku, berhari-hari gitu misalnya kayak, kontraksinya dan segala macam. Terus aku kayak ya jadi takut gitu loh karena si perawatnya bilang kayak gitu. Nah, aku tuh sebetulnya lupa ya tepatnya itu kayak pembukaan ke berapa, di jam berapa gitu aku lupa, tapi, yang aku ingat ketika udah pembukaan 7 itu, menuju ke pembukaan 8 itu cepet gitu loh, nggak lama kayak menunggu dari pembukaan 4 ke 5 gitu, atau dari pembukaan 2 ke 4 itu kan lama banget ya, sampai kayak hampir seharian kan itu. Nah, tapi itu dari 7 ke selanjutnya itu cepat alhamdulillah. Kemudian aku inget di pembukaan 9 itu aku kayak udah kehabisan tenaga untuk kayak mengejan untuk mengeluarkan anak aku. Itu tuh kayak aku udah kehabisan tenaga karena mungkin aku juga dari pagi itu kan aku asupannya itu nggak cukup ya, mungkin nggak banyak gitu loh asupannya. Jadinya aku ya energi aku udah habis duluan di situ. Nah, nggak berapa lama dari situ tuh perawatnya bilang katanya, "Ayo ayo ayo berusaha gitu, ayo semangat, si kepala bayinya udah kelihatan," gitu loh. Tapi ya apa boleh buat, aku kehabisan tenaga gitu. Terus kata dokternya melihat, terus dokternya menawarkan untuk, melakukan episiotomi gitu, di mana kayak bagian misfinya itu kayak disayat gitu loh untuk memasukkan alat vakum. Jadi akhirnya, si dokternya menawarkan untuk menggunakan, bantuan vakum, agar anak aku itu cepat keluarnya kayak gitu loh. Nah akhirnya karena udah kehabisan tenaga, udah kayak nggak bisa berpikir apapun, jadi kayak ya udah setuju aja deh Dok gitu. Akhirnya alhamdulillah langsung, 1 kali mengejan itu langsung keluar gitu dibantu dengan vakum itu. Yah begitulah akhirnya alhamdulillah anak aku keluar, kemudian ya sebetulnya, apa ya, rasa sakitnya tuh belum kelar, jadi aku harus mengalami, dijahit dulu kan karena metode sayatan itu.
Tapi alhamdulillahnya itu kan anak aku udah keluar, kemudian anak aku ditaruh di dada aku, jadi aku sambil dijahit gitu, jadi sakitnya juga nggak terlalu berasa. Dan nggak terlalu berasanya itu karena menurut aku rasa sakitnya itu bener-bener nggak ada apa-apanya daripada pas aku kontraksi gitu loh. Anak aku itu tuh lahir dengan berat badan 3,2 kilogram dan panjang 49 cm. Jadi ya normal aja ya, nggak terlalu besar. Karena ya metode vakum itu kan biasanya untuk membantu-bantu kayak bayi yang besar gitu, tapi di kondisi aku itu tuh dipakai karena aku memang sudah kehabisan tenaga dan bayinya itu sebentar lagi keluar gitu loh. Ini juga pengalaman ya, jadi sebelum persalinan itu usahakan untuk makan yang cukup agar tenaganya itu cukup gitu loh, dan usahakan untuk mengatasi sembelitnya itu loh gitu, walaupun memang wajar terjadi kepada ibu hamil tapi tetap harus diwaspadai juga gitu, jangan dianggap remeh. Nanti seperti aku, kayak tenaga aku udah terkuras di awal dan juga aku makannya juga nggak cukup, akhirnya pas anaknya mau keluar sebentar lagi tenaga aku udah habis gitu. Aku itu penyembuhannya itu sembuh, benar-benar sembuh dan tidak merasakan apapun itu ya, maksudnya tuh literally kembali seperti semula gitu, tidak merasakan apapun itu sekitar 6 bulanan. Iya, 6 bulanan deh. Karena sebelumnya itu aku memang luka jahitnya itu memang sudah sembuh ya, jadi maksudnya nggak yang gimana-gimana, cuma kayak ada rasa pegel gitu loh di bagian misfi itu. Kadang kalau misalnya duduk atau apa tuh kadang kerasa pegel gitu loh. Nah itu tuh hilangnya sampai kayak sekitar 6 bulanan sih ya, yang aku inget, iya. Nah, ternyata memang melahirkan normal juga tidak semuanya itu langsung sembuh ya. Jadi maksudnya ya tergantung juga metode apa yang mereka gunakan ketika melahirkan normal, terus apa yang terjadi ketika melahirkan normal, itu tuh jadi jangan dianggap bahwa kayak melahirkan normal itu selalu unggul dibandingkan melahirkan sesar, enggak juga ya. Jadi melahirkan sesar pun zaman sekarang kayak ada saudara aku melahirkan sesar itu langsung baik-baik aja gitu, langsung sembuh-sembuh aja gitu loh, cepet gitu loh penyembuhannya, termasuk yang cepat gitu. Oke, sekian dulu video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Thank you for watching.